Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Maswardi Surjaningrat. Dia lahir pada 2 Mei 1889 di Pakualaman, Yogyakarta. Dia terlahir dalam keluarga bangsawan Kadipaten Pakualaman dan putra dari GPH Suryaningrat. Meskipun terlahir dari keluarga bangsawan, namun beliau memiliki kepribadian yang baik dan sangat dekat dengan rakyat. Saat kecil dia belajar di ELS yang merupakan sekolah khusus untuk anak Eropa. Lalu ia bersekolah di Stovia untuk menggapai gelar doktornya, namun tidak selesai karena beliau mengalami masalah kesehatan. Sama seperti tokoh dan pahlawan bangsa lainnya, tentunya dia memiliki cita-cita untuk memperjuangkan kemajuan dan persatuan bangsa Indonesia. Di masa mudanya, beliau bekerja dan aktif dalam kegiatan jurnalis untuk majalah dan surat kabar seperti The Express, Utusan Hindia, Bode Java, dan berbagai media-media lainnya. Beliau dikenal dengan tulisannya yang singkat, tegas, komunikatif, dan padat. Hal ini membuatnya menjadi salah satu penulis yang cukup terkemuka, baik itu dibaca sebagai semangat rakyat Indonesia maupun halangan bagi kolonial Belanda. Di 1912, beliau juga mendirikan PT Nasional Indonesia pertama bernama Indispartis bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo. Beliau membuat tulisan Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu juga, dan Seandainya Aku Seorang Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda kemudian merasa tulisan tersebut adalah ancaman, kemudian menghukumnya dan diasingkan ke Pulau Bangka. Setelah kembali dari pengasingan, beliau membuat perguruan nasional Taman Siswa pada 1922. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi rakyat agar mendapatkan pendidikan yang setara seperti para bangsawan dan orang Belanda lainnya. Bahkan ia rela mengubah namanya menjadi Ki Hajar Dewantara agar tidak memiliki gelar dan dapat lebih dekat dengan rakyat. Memahami peristiwa, akhirnya memutuskan untuk fokus memajukan Indonesia lewat pendidikan dengan berbagai pengajaran dan tulisannya. Itulah habis sedikit demi sedikit menyebarkan dan menanamkan dasar pendidikan nasional bagi rakyat Indonesia, juga mencetuskan Ingarsa Sung Tulada yang berarti pendidik yang paling depan harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, emosi, dan nilai sebagai tauladan untuk murid lainnya. Ing Mangun Karsa yang berarti seseorang di tengah-tengah kesibukannya harus melopori dan mencetuskan ide kepada muridnya, baik itu kemauan, niat, semangat, dan motivasi. Lalu yang terakhir yang paling terkenal adalah Tutwuri Hindayani yang bermakna dari belakang guru harus bisa memberikan arahan kepada muridnya. Beliau kemudian diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama Indonesia di 1950 hingga akhirnya beliau kemudian wafat pada 26 April 1959. Presiden Soekarno kemudian mengangkatnya sebagai pahlawan nasional yang kedua. Kini segala perjuangan dan dasar pelajaran yang dijadikan sebagai cara mendidik yang baik dan semboyan Tutwuri Hindayani menjadi slogan untuk Kementerian Pendidikan. Hari kelahirannya yaitu tanggal 2 Mei kemudian juga dijadikan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara kemudian mendapatkan julukan Bapak Pendidikan Nasional.